Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ros Yasim dengan tema ciri-ciri orang yang terpilih oleh Allah. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Fatalaba minni an uwaddi'a syai'an atau atruka syai'an yanfa'. فلبيته وإن لم أكن أهلا فسأقرأ لكم هذا الكتاب وأشرح قليلا من الكتب المؤلفة للإمام النووي، خاصة كتاب الأذكار النووية. طيب. Saya yakin pembukaannya tadi saya sudah baca menjadi pembukaan mukadimah saya. Pembukaan ini menunjukkan tujuan beliau, ya. Jadi beliau sudah membuka, dan ini manhaj Ghazaliyah namanya. Jadi Imam Ghazali setiap kali memulai satu babnya tentang apa, maka nanti qafiyahnya di belakang disesuaikan. Karena azkar maka belakangnya coba ro ya. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, musarrifil umuri, mukawwiril laili wa 'alan nahar. Semuanya ar belakang. Selesai di situ maka beliau mengatakan fa adkhalahu, ya, alladhi ayqaza min khalqihi, baris kedua paling ujung. Yang membangunkan sebagian makhluknya, ya, hanya sebagian. Siapa itu? Man istafah. Jadi nggak bisa macam-macam, kita Allah yang pilih. Dan insya Allah yang ikut siang ini termasuk yang dipilih Allah itu, ya. Man istafah, yang Allah pilih. Fa adkhalahu fi jumlatil akhyar, sehingga memasukkan dia ke daftar orang-orang yang soleh. Akhyar itu orang soleh bahasa Indonesia. Akhyar itu kan orang-orang yang terbaik. Akhyar, orang-orang yang terbaik. Bisa juga diartikan akhyar itu orang yang memilih jalan Allah. Itu bisa diartikan akhyar, ya. Waffaqa, nah ini kita kan sering nyebut wabillahi taufiq. Apa beda taufik dan hidayah? Hidayah itu fil qulub, sedangkan waffaqa fit turuq. Berarti turuq jalan. Jadi hada fil qulub, waffaqa fil qulub. Hidayah itu masuk ke kolbu, bukan ke otak. Maka orang yang cerdas otaknya belum tentu dapat hidayah. Tapi at-taufiq fit turuqi, dalam menempuh jalan. Jadi benarlah masyayikh kita dulu kalau menutup ta'lim wabillahi taufiq wal hidayah, ya, taufik jalan, lalu qalbu. Waffaqa man jitabahu min abidihi, lalu membimbing, menyesuaikan gerak, menyesuaikan iradah, kudrahnya terhadap siapa, ya. Taufik itu dia berikan kepada man jitabah. Ijtabah dan istafa sama. Nah, ini diambil dari lafaz Quran surat Asy-Syura, Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Jadi ada dua karakter orang yang wusul kepada Allah. Ada karakter ijtiba atau istifa, ada karakter inabah. Istifa atau ijtiba itu orang yang terpilih. Dipilih belum cukup, harus terpilih. Orang kita lahir sebagai mukmin itu sudah dipilih oleh Allah, tapi di antara yang dipilih ini ada yang terpilih. Itulah ijtaba. Ya, ijtaba. Allah, nah, lafaznya coba lihat. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Kenapa enggak yajtabi ilallah man yasha? Nah, dalam ilmu balaghah ketika objek didahulukan itu ada maksud, itu lil hasr, menunjukkan benar-benar orang itu Allah lah yang ngatur dia. Gitu. Jadi dia sudah wusul sebelum orang wusul. Orang-orang ini wusul dulu baru kemudian dia menjalani riyadhah. Kalau yang kedua, Allahu yajtabi ilaihi man yasha, yang dia kehendaki, yang dia pilih. Wa yahdi ilaihi, enggak ada lafaz Allahnya kan? Disembunyikan. Wa yahdi ilaihi may yunib, dan dia memberi hidayah bagi siapa yang inabah, yang mau kembali kepada Allah. Inabah itu jalan orang-orang yang menyebut dirinya hari ini hijrah. Saya hijrah, saya mau taubat gitu. Orang yang sudah masuk taubah dalam kolbunya disebut dia munib. Munib itu udah nggak balik, dia udah nggak balik lagi ke masa lalunya. Itu munib namanya. Fisiknya boleh kembali maksiat, boleh dalam artian mungkin saja dia terjebak maksiat, tapi kolbunya nggak akan pernah kembali. Secara zahir kelihatan dia masih terlihat, tapi dalam batinnya sudah bersih. Orang-orang ini usul kepada Allah dengan riyadhah dan mujahadah. Kalau yang tadi bil ma'rifah, ahlul ma'rifah usul sebelum ahlul mujahadah. Ya, jadi ada dua karakter kita tulis. Jadi at-thariq ilallah itu ada beberapa. Ya. Nah, begini kalau kita buat jalurnya. Kalau yang ini disebut salik, as-salikun, orang-orang salik, atau al-muridun.
murid, orang-orang yang beriradah untuk usul. Kalau ini arifun, atau disebut al-muradun. Kalau ini dia mengira cinta kepada Allah kalau banyak zikir. Kalau ini enggak, kenal dulu baru cinta. Muradun, nah ini ditarik dia. Orang yang dikehendaki Allah, kalau ini yang berkehendak kepada itu. Dan itu ada tahapan-tahapannya. Ada asma, af'al, sifat, dan zat. Ya. Ini kata kuncinya di ijtaba. Kalau ini anaba. Ijtaba, ya. Tidak ada orang yang mengira dengan wiridnya, aurat-auratnya, puasa sekian tahun, usul, nggak usul-usul, malah dapat ta'ab. Ketika dia menyerah, ya Allah, ternyata engkau tidak dapat dicapai dengan bilangan angka. Di saat itu dia ridho, ya Allah, yang penting engkau ridho. Berapapun angkanya, aku pulangkan. Usul langsung dia jadi murad. Gitu. Langsung dia jadi murad. Langsung dia arif, ya Allah, seberapapun aku menyebut engkau, gak ada habis-habisnya. Wa in ta'uddu ni'matallah fala tusuha. Ni'matallah itu zikrullah. Ini baru dengar tafsirnya. Wa in ta'uddu ni'matallah lan tusuha. Biasanya kita dicekokin dalam khutbah-khutbah, jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, kebayang pulus rumah, mobil. Ya kan? Itu orang awam. Orang awam. Wa in ta'uddu itu salik murid. Ni'matallah itu zikrullah. Lan tusuha. Kamu tidak akan sanggup melakukannya. Kalau kamu mencoba menghitungnya, kamu tidak akan pernah usul kepadanya. Maka lan itu pakai lan. Lan kalau bahasa Arab apa faedahnya? Jadi Allah milih lafaz itu nggak tanggung-tanggung. Tidak akan pernah. Nggak akan pernah. Lan tuhsuha. Ihsa. Ihsa itu menguasai, sanggup untuk menghitung, nggak akan sanggup. Maka orang-orang di sini kalau sudah zikir, ujung zikir itu nangis dia. Ya Allah, aku tidak sanggup menyebut namamu. Gak sanggup lagi muji Allah. Di Rahman aja dia udah gak tahan. Gak akan sanggup. Maka dia langsung pindah. Kalau dia sudah sampai di maqam lan. Nah inilah maqam Abu Bakar. Al-ajzu anil idrak. Engkau mengaku tidak sanggup untuk mengenalnya, menyebutnya. Itulah awal dari ma'rifatullah. Jadi lafaz ini dipilih oleh Imam Nawawi karena beliau mengerti metodologi kewalian. Orang kalau ngerti metodologi kewalian, apa yang terjadi? Dia kalau nulis itu bukan dia nulis, itu digerakkan tulisannya. Maka saya bisa membaca makom beliau dari muqaddimahnya itu udah paragraf pertama itu makom dia sudah. Nggak usah jauh-jauh sampai ke belakang kitab. Jadi makomnya mereka itu udah muncul dari. Coba kalau saya bukan muqaddimah, kalau salawat pasti ada tambahan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifati. Itu juga sudah ada sir sebenarnya. Cuma orang nggak ngerti-ngerti juga. Bahwa ini sudah zamannya kita harus mengerti kenyataan itu. Baik. Wa waffaqa man ijtabahu min 'abidih. Sekarang diganti lafaznya. Kalau tadi khalqi, sekarang abidih. Jadi orang-orang yang dipilih Allah namanya abid. Ya. Kan di Quran ada ibad, abdun. Kalau abdun itu makom mi'raj. Jadi seseorang hanya bisa mi'raj kepada Allah kalau dia mentahqiq makom abd. Kalau nggak bisa naik. Jadi sholat itu kalau belum makom abad nggak naik, rohaninya nggak naik, ya di bumi-bumi aja, gitu. Faja'alahu minal muqarrabin, bukan muqarribin. Muqar berarti Allah yang mendekatkan atau kita yang mendekat. Ya, jadi jangan GR lagi dengan hafalannya. Kita punya hafalan, jangan merasa saya punya hafalan. Saya punya zikir, jangan merasa kita punya zikir, punya wirid, ya salam. Ya, saya mursyid, ya, berlaku nggak di langit. Ya. Tembus nggak itu nama di langit? Minal muqarribinal abrar, orang-orang yang penuh dengan kebajikan. Nah, muqarrabin beda dengan abrar. Itu udah dua makom itu. Sayyiatul muqarrabin, hasanatul abrar. Tahu kan kalimat itu? Sering dengar kan? Ya, ada ya. Usul Hamidiyah. Kesalahan menurut muqarrabin, para aulia khawas, itu menurut aulia am itu sudah baik. Contoh, bagi orang biasa sedekah dengan niat selamat dunia akhirat, sholawat supaya beli mobil,
zikir supaya sakti. Dia bergantung ke kalimah. Orang bergantung ke kalimah, kalimah akan habis. Ya, kalau bergantung ke kalimah, kalimahnya harus tamat. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Jangan bergantung dengan kalimah yang enggak sempurna. Dan kalimah yang tamah itu cuma milik Allah. Al-atam man atammahullah. Orang yang sempurna itu yang disempurnakan Allah. Maka disebutlah jimat itu mutammimah. Ya, mutammimah kan bahasa Arabnya. Bukan jimat, mutammimah. Mutammimah itu penyempurna. Jadi orang ngerasa nggak lengkap, lalu dia pengen lengkap, pasanglah raja. Itu nggak sempurna berarti cara berpikirnya. Kita kan sudah sempurna, ahsan takwim. Antum nggak perlu raja. Di tubuh ini sudah ada raja banyak. Allah langsung yang merajah badan kita. Allah sendiri yang merajah badan ini. Dengan apa dia merajah? Dengan kun. Kun itulah rajahnya. Jadi orang kalau sudah mengerti kudrah iradah Allah, selesai urusan dia di dunia. Nggak perlu dia bergantung-gantung ke jimat. Walaupun kita ngerti cara buat jimat tuh, kita ngerti. Kan dapat ijazah juga ya. Ya, cara buat wifi ya, ngerti lah kita insyaallah ya. Dikit-dikit. Buat raja. Tapi untuk apa? Ada saatnya itu dipakai. Tapi bukan untuk diobral. Barang mahal kok diobral. Ya. Ini mahal tak dapat dibeli. Kok sekarang dijual beli, ya kan? Kasihan, saya kasihan melihat fenomena ini. Orang memperjualkan kata kun itu. Padahal kalau kun kan kamaliyatun nur. Secara ilmu huruf. Sekarang berubah menjadi kamaliyatun nar. Kan dua aja jalurnya. Nun nar atau nun nur. Nurul. Untung nurul bukan narul. Narul huda ma'rifo, gawat itu. Ini muqarrabin ini khawasul awliya, abrar awamul awliya. Gitu penjelasannya. Al-muqarrabin siapa? Khawas. Kalau khawas ini ijtiba. Abrar, ini muqarrabin. Ini abrar, ini muqarrabin. Abrar itu dapat dua nikmat. Abrar kan? Apa nikmatnya? Islam, iman. Kalau ini ihsan. Wah, udah nggak bisa nulis pakai kiri saya. Ihsan udah ke bawah semua, Islam, iman. Jadi sekarang itu orang-orang yang soleh, banyak sedekah, sering haji umroh, itu mereka udah dapat Islam, iman. Nikmat itu udah dapat, kiai-kiai itu udah dapat. Tapi mereka nggak dapat nikmat ihsan. Ihsan di ruh. Kalau ini Islam di jasad, iman di kolbu. Jadi 2/3 para orang-orang abrar itu sudah bahagia di sana. Cuma kan bingung, ini yang punya alam barzakh siapa sih? Kok nggak ketemu juga? Datang ke rumah Kiai Nurul, tapi Kiai Nurul nggak keluar dari kamar. Malah pas kita datang dia pergi, titip doang. Ntar makan siang ya, makan sore. Tapi nggak mau nemuin. Kalau kita orang penting, tersinggung nggak? Tersinggung, besok-besok nggak mau datang lagi. Di rumah ditunggu sehari, 2 hari, kok nggak datang ya? Kita nggak dianggap. Nah ini tersiksanya abrar kalau masuk alam barzakh, ruhnya berontak. Karena dia selama ini ngejar pahala doang. Pahala yakin, iman itu yakin. Makanya ujung iman hakul, di atas hakul yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Ya'tiyakal yakin itu ihsan. Tanpa KPML nggak ada ilmu lagi, nggak ada ainul lagi, nggak ada hakul. Kan ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. ML ini sudah mutlak, udah nggak ada. Yang ada cuma al yakin. Jadi sedikit beda dengan ahli tafsir. Bukan berbeda tanakut, tapi berbeda tanawu. Ya, upgrade dikit lah, masa tafsir lama dipakai untuk zaman sekarang ya kan? Untuk zaman akhir zaman, smartphone sudah secanggih itu. Masa kita memakai, produk tafsir yang ditulis untuk zaman sebelum ada smartphone? Maka zaman ini, tafsir harus di-upgrade. Nggak perlu itu dibuang, itu kita pertahankan, kita pelajari, kita baca, tapi kemudian pemaknaannya harus digali ulang. Jangan-jangan ada yang belum tereksplor, salah satunya itu. Jadi kalau dulu ulama kita mengatakan yakin ada 3 tingkat, saya tambahin 4 tingkat. Ya, pertama, nanti ditambahin lagi oleh orang setelah saya atau guru saya nanti nambahin lagi kali. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, al yakin pakai alif lam kamaliyah istighraq. Istighraq. Ya. Semua keyakinan, nggak hanya ilmu, nggak hanya ain, nggak hanya hak, semuanya. Ini yang disebut yakin tanpa syarat. Maka wa'bud kembali ke istilah aslinya. Wa'rif rabbak hatta ya'tiyakal ihsan. Ma huwal ihsan? An ta'budallah ka'annaka tara. Apa itu ihsan? Itulah hakikat yakin. Ketika engkau menyembahnya seakan-akan bertemu, ngobrol asik dengannya. Maka sholat jadi dirindukan, nggak jadi beban. Nah inilah perbedaan antara antara
fuqaha dengan arifin. Kalau fuqaha, syariat itu taklif. Kalau arifin, syariat itu bukan taklif. Syariat itu adalah tariqul uns bil habib al mahbub. Beda ya. Kalau fuqaha ibadah, nih kalau ahli fuqaha nih, kalau memahami ibadah itu taklif. Taklif tugas, beban, maka mereka butuh sawab. Nah, ini usulnya fuqaha. Usulnya sampai di sawab. Apa arti sawab? Apresiasi, reward, pahala. Pahala kan bahasa Sanskerta, pala, karma pala. Ini bahasa nenek moyang kita dulu. Karma, PH, bukan pahala ya, pala. Ini saya belajar dikit lah bahasa ini. Dulu waktu kuliah mah beberapa dosen-dosen UI ya, walaupun kita bukan orang UI, tapi kan ada tim teaching dulu, ilmu-ilmu tentang masa-masa lalu. Karma pala. Diambillah istilah pala ini. Pala itu artinya balasan, reward, sawab. Maka fuqaha ini kalau nggak ada reward, nggak ada iming-imingan, nggak semangat. Jadi mereka kalau mau beribadah, cari dulu nih, ini pahalanya apa nih? Gitu. Lain dengan arifin ya. Kalau arifin gimana? Ibadah itu ma'rifah. Ma'rifah itu tariqul uns billah. Ya, bermesra-mesraan dengan Allah. Al-unsiyah itu kan makom terdekat dengan Allah. Setelah itu makomnya Nabi. Fakana qaba qausaini aw adna. Di atas al-unsiyah ini langsung makom qaba qausaini aw adna. Makom 2 busur. Jarak Nabi dan Allah itu cuma 2 busur. Aw adna. Apa arti adna? Ini makomnya nih. Ini Nabi SAW. Ini ya, keternya. Waduh, maaf nih, Syarifuddin. Ada makom yang disebut 2 busur, Qausain. 2 busur itu apa? 2 busur itu adalah alif dan lam. Ternyata di alam Jabarut itu 1 alif itu udah 1 makom, 70.000 cahaya di situ. Lam sama. Coba lihat. Laqad ja'akum, di belakang itu wabil mu'minina raufur ada alif lamnya nggak? Raufur rahim, nggak ada. Nabi disebut rahim, Allah Nah, jadi antum kalau mau kenal Allah lewat ar-rahim. Ar-rahim itu kolbunya rahmatan lil alam. Jadi kalau mau wusul kepada Allah lewat ar-rahim, itu Rasulullah sallallahu alaihi. Maka orang yang tidak ada rahmah di kolbunya, dia jauh dari Allah. Nah, itulah thariqah paling cepat. Maka di kitab jadul yang kita belajar di pesantren, Imam Ghazali jadi wali cuma karena nyelamatin 1 lalat kan? Itu kan rahim itu. Jadi dia jadi wali bukan karena kitab Ihya-nya. Dia jadi wali bukan karena dia nulis wiridan banyak. Kan ada tuh thariqah Ghazali, wiridannya macam-macam kan? Dia nggak jadi wali dengan itu. Dia jadi wali Allah karena Ar-Rahim. Jadi Nabi itu jaraknya sama Allah cuma ini aja tuh. Nih, alif dan lam. Au adna, apa arti adna? Atau lebih dekat daripada 2 busur. Apa maksud adna? Nanti pembahasannya tentang Ahad dan Ahmad itu. Ada ungkapan Ahmad itu Ahad bil mim. Nah, itu nantilah pembahasannya. Terlalu berat itu ntar. Ya. Jadi kalau orang-orang fuqaha ibadah apa obsesinya? Sawab. Kalau arifin dia pengen manja-manja sama Allah. Nih, case di Jakarta. Ada mbak-mbak pengen nikah dengan seseorang. Terus nuntut nafkah. Dinafkahilah tapi nggak disentuh. Dinafkahi tapi nggak ditemenin, nggak tidur bareng. Minta rumah kasih rumah, minta mobil kasih mobil, tapi nggak disentuh sama sekali. Ngambek. Ambil semua hartamu, Cil. Aku maunya kamu. Nah, inilah al-uns. Ini al-uns. Kalau ini masih proyek. Ya. Ini ibadahnya ibadah proyek. Kalau ini ibadahnya bukan proyek lagi. Gitu. Gimana? Mau jadi selama-lamanya fuqaha atau arifin? Dan sebenarnya faqih hakiki itu arifin. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yufaqihu fid din hakiki itu ini. Orang ini nanti masuk surga, dia bingung Allah mana. Kalau ini dia masuk surga langsung ketemu Allah.
Pilih mana? Hah? Pilih mana? Tapi jalurnya harus lewat rahim. Siapa rahim? Nabi Muhammad. Jadi semua thariqah tidak lewat rahim, batil. Batil semua dah. Semua thariqah enggak lewat Nabi Muhammad, batil. Jadi sanad kita harus nyambung ke beliau, ya, rohani harus nyambung kepada rohani beliau. Oke. Ini baru baris berapa nih? Baris ketiga. Maaf ya. Wa bassara man ahabbahu fazahhadahum fi hadhihi ad-dar fajtahadu fi mardatih. Coba lihat uslubnya dahsyat sekali. Ini maqam murad semua. Muradin ini kan tadi murad ya? Murad. Murad itu bukan dia lagi yang beriradah. Dia bergerak dalam iradahnya Allah. Dia tidak mandang iradah dia lagi. Karena dia tidak mandang dia yang berkehendak. Contoh gampang gini. Ketika kita sholat, apakah kita yang rukuk sujud atau kita digerakkan rukuk sujud? Sebenarnya yang mana? Tubuh ini milik siapa? Nah, ketika kita rukuk sujud itu kan yang gerakin dia. Dan itulah hakikat jawaban hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak daya dan upaya untuk rukuk sujud, baca Fatihah kecuali. Nah, seharusnya seorang itu sudah wusul dulu dalam azan baru dia takbir. Ini rahasianya kenapa takbir diulang di belakang. Allahu Akbar, pembuka hijab pertama. Yang kedua hijab baqa namanya. Jadi hayya 'alas shalah itu membuka ke sana. Ya. Wa bassara, dan Allah membimbing pandangan man ahabbahu, siapa yang dia cintai. Tadi ijtaba, orang yang udah ijtaba jadi muqarrabin. Kalau jadi muqarrabin abrar, berarti dia kekasihnya Allah. Dan Allah akan membimbing kekasih-kekasihnya. Wa bassarahu man ahabba. Maksudnya, yang melihat bukan basar dia lagi. Kuntu sama'ul ladzi yubsiru bih. Yang melihat bukan dia lagi, akulah yang melihat. Yang memandang bukan dia lagi, akulah yang memandang. Jadi kiai itu nggak ada yang sakti cuma Allah. Mursyid itu nggak ada yang bisa baca isi hati orang, dia dibacakan oleh Allah. Gitu. Jadi antum jangan kultuskan kiai mursyid, sama kayak kita semua, nggak ada beda. Bedanya kolbu dia langsung nerima sinyalnya dari Allah. Kalau antum kan pakai Telkomsel dulu, kayak XL lagi, Indosat, sini ada Access juga. Ya sebut semua biar nggak iklannya. Wa bassara man ahabba. Maka ada ungkapan ana man ahwa ana. Jadi orang kalau udah cinta, kehendak dia ya kehendak kekasihnya, kehendak kekasihnya kehendak dia. Idza ra'aitahu ra'aitani wa idza ra'aitani ra'aitana. Jika engkau memandang dia, engkau melihat aku. Jika engkau melihat aku, engkau tidak melihat aku tapi memandang kami. Ini ungkapan-ungkapan orang lagi kasmaran. Kasmaran kepada Allah mirip-mirip lah ya. Wa bassara man ahabbah. Nah ini maqam fana namanya. Allah ganti casingnya. Jadi 7 sifat ma'aninya diganti Allah semua. Cuma, ini makom kewalian. Kan 7 sifat ma'ani kan? Ma'nawiyah. Benar. Apa aja? Qudrah, iradah, ilmun, hayat, sam, basar, mutakallim. Ada wali, dia kalau ceramah nggak bisa. Berarti dia nggak sampai di fana mutakallim. Kalam dia belum fana. Tapi kalau dia ngomong, dia berceramah bisa. Nah, ini mutakalam itu banyak, ada yang babnya di bab kalam, ngomong, muhadarah. Ada yang di bab namanya khatib Rabbani. Dia kalau ngomong aja itu bukan dia ngomong. Ada kan kiai begitu, ntar pasti begini nih, ntar pasti rame nih. Terus bener rame, berarti kiai itu lagi dipinjam, lagi dileburkan kalam dia dalam kalam Allah. Itulah makom kewalian dia, fana pada bab kalam. Tuh, cara memahami wali dari sifat yang 7 itu. Dan oleh ahli ma'rifat, mereka geleng-geleng kepala, ini Abul Hasan Asy'ari ini wali apa? Wali kutub beliau itu. Kutubnya sudah sangat tinggi sekali. Dia sebenarnya satu tempat dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, cuma Syekh Abdul Qadir di ujung. Kan satu makom itu ada 7 tingkatan. Nah, di tingkatan itu Syekh Abdul Qadir paling ujung. Maka setiap kali orang muzikiran selalu ila hadrati ila sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Di mana aja orang begitu bacanya, ya. Ajib itu. Padahal kita ini bukan orang Baghdad, ya kan? Di Baghdad sendiri orang udah begitu. Dan sekarang yang paling banyak ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani itu Indonesia. Setiap gang itu ada. Ya, menakib. Di Mesir udah jarang. Di Irak udah jarang. Maka walaupun Indonesia ini santai, tapi tenang aja, energi ila hadrati itu udah ngalir dalam tubuh kita semua. Antum tenang aja, tinggal disetrum jadi. Kebangkitan Nahdhah, bukan Nahdlatul Ulama fuqaha, Nahdlatul Arifin nanti. Jadi ujung Nahdlatul Ulama itu harusnya Nahdlatul Arifin, jangan Nahdlatul Proyek ya. Ada wali yang fananya di bab ilmu. Maka kalau dia ngomong, bukan dia, ini kayaknya nggak ada di kitab ini bukan kitab bumi ini. Kok dia bisa ngomong ini ya?
Orang-orang pada bengong, kiai-kiai pada bingung, saya udah khatam kitab ini, tapi kok nggak menemukan apa yang dibaca di kitab yang sama. Berarti dia fana fi ilmillah. Baru terbersit di hati, dijawab. Berarti dia sama. Ya. Paham di situ ya? Maka orang yang disebut wali kutub itu 7 sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu lebur dia di dalamnya. Itu disebut wali kutub. Kalau nggak kutu kupret. Minum dulu. Santai. Jadi wali bukan orang bisa terbang, itu mah gampang, lebih sakti burung kali dari kita. Ya, sakti, ya lebih hebat batu kali dari kita. Terbang semua. Lah ya salam. Kalau gitu mending pakai meriam aja, mati langsung. Bukan itu yang disebut wali. Itu pakai wali bisa. Kalau Allah lagi takdirkan dia begitu, dia bisa ngambil jatah. Itu namanya fasilitas. Diizinkan, tapi nggak boleh sering-sering. Ya, kalau sering-sering nanti rusak sunatullah, kan sunatullah nggak boleh rusak. Wali itu nggak boleh sering-sering menunjukkan kharikul adah. Kan kharikul adah ini kan kejadian hukum Allah yang terjadi ada yaudu berulang-ulang. Maka wali nggak boleh jajan tiap hari. Antum kan maunya jajan mulu, ya maunya kesaktian sakti mulu. Akhirnya yang turun bukan kekuatan ulwi dari langit, yang turun dari sufli. Cuma dia bawa jaket palsu, jaket langit, gitu. Terlalu ngeyel gitu. Pengen terjadi sebelum saatnya. Jadi kenapa terjadi ada penyimpangan dalam jalan spiritual? Karena orang menghendaki keajaiban sebelum masanya. Nggak sabar dia. Kalau orang tarekat kan sabar, tenang, zikir satu-satu. Ntar ganti lagi kurikulumnya, ganti lagi. Jadi telaten dikit-dikit. Kalau mau belajar sakti kan nggak pakai jalur kegelapan, zulumat. Jalur pintas semua itu. Jalur pintas itu 2, ada jalur nur, ada jalur nar. Antum mau pilih yang mana? Kalau nur ada 2 lagi, ada taat, ada ma'rifat. Yang cepat itu namanya ma'rifat. Ma'rifatullah. Dari tadi zikir nih, pasti 10 menit udah semutan. Tapi dari tadi belum kesemutan kan? Tuh, energi ma'rifat. Ya. Energi ma'rifat begitu. Ngantuk-ngantuk kan? Jam ini kan udah ngantuk nih. Tapi kalau ruhnya lagi hidup, kalah badannya. Ini coba orang-orang ini belum tidur, paling 1 jam tidur, teman-teman saya ini. Wajah-wajah PA nih. Ya. Tapi mereka asik dengan ma'rifat. Sudah mulai asik. Karena udah nggak mandang fisik gurunya. Udah mandang di belakang itu, kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau mau kenal wali, tapi ini versi dulu ya. Kutub akhir zaman itu lebih dari 7 sifat. Nanti masuk lagi ke bab zat namanya. Jadi wali kutub di akhir zaman lebur ma'rifatnya, bukan lagi dalam ma'rifatus sifat ma'ani ma'nawiyah, tapi dia sudah masuk ke ma'rifat zatiyah. Nanti sabar ya. Kan ini baru dibuka ini. Udah sampai ke sono aja, hapus dulu. Coba lihat kalimat berikutnya. Fazahadahum fi hadhihi dar. Jadi zuhud itu nggak boleh dibuat-buat. Zuhud itu Allah yang menzuhudkan kolbu. Fazahadahum fi hadhihi dar. Lalu Allah jadikan mereka zuhud. Zuhud itu nggak minat, nggak melirik terhadap dunia ini. Dia di dunia tapi hatinya nggak ngelirik. Bergelimang harta tapi dia nggak mabuk di harta. Ngetesnya sederhana. Orang minta dia kasih. Gitu. Nggak ribet sama dia. Itu orang zuhud tuh. Punya tapi dia kayak nggak punya. Dia nggak ada gantung sama sekali ke benda yang Allah kasih ke dia. Fazahadahum fi hadhihi dar. Ini filosofinya filosofi orang minjem motor, minjem mobil. Kita nggak punya motor, kita bawa motor keren. Kata kawan, motor ente keren ya. Motor bukan motor kita nih. Kita bilangnya apa? Bukan punya saya, punya teman. Padahal orang lagi muji gitu, kamu keren ya motornya. Kalau yang nggak tahu diri kan bilang ya dong kan. Nah, itulah nasib orang hari ini, banyak nggak tahu diri. Jadi dia sering mengiyakan apa yang Allah. Ini muka punya siapa? Punya Allah. Mau cantik, mau gagah, ini kan punya dia. Pernah ciptain hidung dikit gak? Nggak pernah. Gigi kita gimana urusan dia, bibir kita gimana kan urusan dia. Paling-paling poles sedikit pakai catnya nggak? Bedak. Ini muka kalau dipuji orang, antum merasa terpuji nggak? Kalau ya berarti masih belum zuhud. Tapi kalau bilang, ya Allah, yang melukis engkau tapi yang dapat pujian saya, malu. Itu udah mulai jadi bibit-bibit wali dah itu ya. Insya Allah. Jadi ketika orang jatuh cinta kepada kita karena wajah kita begini, sifat kita begitu, dia sebenarnya jatuh cinta kepada karya Tuhan. Karena dia terhijab oleh karya, dia tidak melihat sang maha karya, sang pencipta karya. Jadi semua orang yang jatuh cinta, semuanya Allah semua. Jadi orang-orang mau ke Allah itu, ini anggap lingkaran besar sisi Allah. Ada yang cuma kenal Allah di sini aja. Dia memandang itu pada diri kita, maka dia puji. Dia memandang ada sisi ilmu, makanya kiai-kiai di sini dihormati sama jamaah.
Kalau jalan tangannya begini aja, cium tangannya semuanya kan. Iya. Kan begitu. Kalau jumawa dikit, gue orang berilmu. Kita sederhana aja. Ntar ada orang nggak cium tangan sama dia, artinya gimana? Gimana? Apa namanya? Geletak. Belagu amat itu. Yang melakukan kita. Bukan ilmu ente kok. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi orang itu kagum sama kita, bukan sama kita dia kagum kepada apa yang Allah titipkan di situ. Nah, itu namanya basarhum. Ketika dia memandang ke fisik lagi, dia sudah memandang ke belakang fisik. Maka kita ingat Allah itu bisa kapan aja. Antum ngeliat wajah siapa bisa ngeliat wajah Allah di situ maksudnya. Ini wajah ilmu, ngeliat ada orang alim, kok alim bener nih orang, ini pintar amat sih. Kalau dia berhenti pada itu jadi kultus. Jadi kalau dia bimbing ma'rifatullah, dia wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memandang guru itu berkah, itu maknanya. Tuba liman ra'ani. Siapa yang melihat wajah Nabi, dia dapat tuba. Tuba itu kan syajaratun mubarakah fil jannah. Itu tuba, satu pohon besar. Kalau orang jalan di bawah pohon itu 500 tahun, enggak selesai-selesai rindangnya pohon itu. Jadi kita jalan nih, ranting-rantingnya Masya Allah 500 tahun jalan kaki, itu nggak bisa selesai perjalanannya. Itu tuba. Siapa? Liman ra'ani. Ni di situ. Man ata'ani Allah. Kan kalau bahasa lain, man ra'ani ra'allah. Kan gitu aslinya. Asal makna dari lafaz hadis itu cuma Nabi sembunyikan. Cuma ahlul ma'rifat di zaman itu yang paham. Sayyidina Ali, Sayyidina Ibn Abbas. Ya, man ra'ani ra'allah. Yang memandangku, dia mandang Allah sebenarnya. Ya, di makomnya Syekh Abdul Qadir Jilani, Abu Yazid Bustami. Abu Yazid itu kan pernah bertemu Allah dalam alam ruhaninya. Terus dia bilang, ya Allah. Jadi dia dipinjam lisannya oleh Allah. Seakan-akan Abu Yazid ngomong, kata dia, ya Allah, jadikan hambamu jika memandangku, dia sedang memandang engkau. Jadi Abu Yazid nggak mau dia dipandang orang, nanti orang kultuskan Abu Yazid. Dia maunya yang terlihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah ngeliat begitu, tambah dipuji, tambah malu. Tapi malunya nggak usah bilang, gue malu nggak segitu. Ya. Di batin itu dia mencoba menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Norak juga kalau bilang begitu ya. Maka Ibnu Taimiyah bilang, orang zuhud kalau dipuji ketakutan, takut gugur, takut salah niat. Maka orang ini ciri-ciri orang zuhud, kalau dipuji istighfar, takut niat. Tapi kalau arifin dipuji, dia bilang, ya Allah, engkaulah yang dipuji. Itu. Paling dia malu aja dalam hatinya. Segen ya Allah kan. Kan orang nanti mikir, kalau sir begini dititipin ke orang itu berarti orangnya terpercaya dong. Misalnya nih, Kiai Nurul punya mobil. Mohon maaf nih, contoh aja Kiai Nurul ya. Terkenal Kiai Nurul ini nggak boleh minjemin mobilnya. Pelit, ini contoh aja ya. Tapi giliran Ani datang, mobilnya dipinjemin. Berarti ini siapa nih? Ustadz nggak ada yang dikasih satupun, ada yang minjem nggak dikasih, nggak bisa. Ada Ustadz mau apa, istrinya lagi hamil sakit, nggak bisa. Cari Grab. Giliran Ar-Razi datang, dipinjemin mobilnya, misalnya gitu ya. Itu berarti, wah kayaknya dia orang sesuatu nih. Ini contoh-contoh aja. Jadi ada orang dititipkan sesuatu yang penting dari Sang Mulia, berarti orangnya juga mulia. Nah, ini yang mau kita ambil dari keberkahan yang Allah turunkan kepada ulama. Ulama itu dia nggak punya keberkahan, tapi Allah titipkan keberkahan katanya. Ya, ilmu berkah, ya, kalam, semuanya itu berkah. Fajtahadu fi mardatih. Ya. Nah, sebelum sampai ke situ, zuhud itu bukanlah miskin. Ada nggak orang miskin pikirannya dunia mulu? Banyak. Orang kaya tapi udah bosan sama dunia, banyak nggak? Sama, ini mohon maaf nih, teteh-teteh nih, ini bukan bias gender, bukan. Kan Kang Nurul nih ahli bias gender dia. Feminisme, dulu liberal ini. Ya, sekarang sudah jadi universal. Orang awam kan berpikir, orang suci itu nggak ada syahwat, berarti istrinya kalau perlu nggak ada. Berarti kalau ada orang yang punya istri 2, 3, 4, oh berarti orang kotor, pakai jorok, vulgar gitu, kan gitu. Kalau begitu Nabi vulgar dong. Nabi Sulaiman vulgar dong. Perempuannya 1000. 400 istri, 600 gundik. Ya gimana tuh? Jadi ini sama nih bab zuhud semua. Zuhud itu bukan masalah kasrah atau qillah, banyak atau sedikit. Zuhud itu masalah di hatimu nyantol gak? Gitu. Nabi Sulaiman segitunya, dia setiap kali mohon maaf berinteraksi dengan kekasih-kekasihnya itu, dia melihat Allah pada mereka. Itu babnya dia. Nabi Muhammad juga bilang itu, wah apa? Hubbiba ilayya minad dunya, ya, at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kesenanganku di dunia Allah pilihkan, hubbiba ilayya, Allah pilihkan yang bisa aku sukai, satu tip, uangnya, 2 pasangan. Tapi Nabi dikat Allah nggak boleh nikah banyak-banyak, cuma 11 doang. Ya kan? Nabi Sulaiman boleh 400. Gimana tuh? Apakah Nabi itu kotor, jorok otaknya?
Ini bab zuhud. Jadi kita jangan terjebak. Nanti kalau kiai kita istrinya 2, 3, jangan kita bilang kiai kita ini otaknya jorok. Sama, kiai kita ini kaya, bukan berarti dia nggak zuhud. Sebagaimana ada kiai miskin berarti zuhud, nggak ada urusan. Kalau orang awam kan mikir gini, itu kiai zuhud bener, ke masjid jalan kaki. Nggak ada urusan. Mau kiainya ke masjid pakai mobil, jalan kaki, itu kan urusan hatinya kan nggak kelihatan. Ini kita mau jelaskan porsi-porsi yang disebut zuhud. Maka zuhud dibagi 2 ya. Az-zuhdu anid dunya. Yang kedua, az-zuhdu anid dunya wal akhirah. Yaitu kulli ma siwallah. Jadi zuhud dari dunia itu biasa. Ini abrar. Kalau muqarrabin, az-zuhdu anid dunya wal akhirah. Man, ya. Dia zuhud dari dunia itu biasa. Ada yang lebih tinggi, dia zuhud dari dunia dan juga akhirat. Berarti arifin. Dia nggak berharap si sawab tadi. Jadi orang yang beramalnya bukan karena orientasi pahala, itu sudah disebut dengan zuhud anil akhirah. Kira-kira begitu. Buru-buru baris. Oke, jadi zuhud fuqaha abrar beda dengan zuhud aulia muqarrabin. Ya. Zuhud bagi abrar itu kiainya harus sengsara. Ya. Jadi punya rumah sebesar ini, itu dianggap Kiai Nurul itu nggak zuhud, cinta dunia, mobilnya ada, kiai nggak zuhud ini. Ini nggak bisa jadi guru saya. Ente aja jadi guru sendiri kan? Ya. Susah-susah sendiri ntar jadi guru sendiri, angkat diri jadi musyrik. Pasang foto pakai tongkat terus pakai serban. Ya. Pakai udang. Ya. Pakai apa istilahnya? Ban Vespa. Jadi wali itu jangan versi kita, wali itu harus versi Allah. Versi Allah ya begini. Kita ini kan hidup di zaman sekarang. Versi kita orang wali itu susah-susah, orang nggak bersahwat, ya nggak begitulah, nggak benar, konsep-konsep itu nggak benar. Saya belajar banyak karena guru saya ada yang kaya, ada yang poligami, ada juga yang nggak laku-laku juga ada. Ada guru nggak menikah tapi hatinya itu galau tiap hari. Berarti dia nggak zuhud toh? Otaknya jorok. Ini kalau ngomong urusan-urusan mabainal fakhizain aja. Tapi nggak menikah. Apa? Selebat kalau ini. Selebat. Istilahnya. Jangan salah paham ya, yang teteh-teteh ini mbak-mbak jangan salah paham. Antum juga salah paham, ntar gue bini banyak aja gitu. Jangan, ntar dulu, santai aja dulu. Atau aja belum kata Mancung, ente ini kode keras nih ya. Fajtahadu fi mardati. Mereka lalu bermujahadah dalam ridha Allah. Nah, lafaz ijtihadu fi mardati itu lalu terus kalimat ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wa ta'ahub li daril qarar, dan bersiap untuk negeri yang qarar, yang abadi. Wa jatanaba ma yuskhituhu wal hadar min adzabin nar, menjauhi apa yang dimurkai sang maha kekasih. Wal hadar min azabin nar, ya? Dan menjaga diri dari azabnya. Nah, itulah pengantar dari